Selamat malam Bapak Ibu Saudara warga Blok 4 Bareng Klaten. Malam hari ini kita berjumpa lagi dalam serasian melalui media online. Marilah sebelum kita lanjutkan serasian ini, kita awali dahulu dengan menyanyikan kidung pembuka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan menaikkan satu pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 281, bait yang pertama dan kedua. Kidung Jemaat 281, bait yang pertama dan kedua, segala benua dan langit penuh. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita memujikan nama Tuhan, marilah kita buka bersama serasian di malam hari ini dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa kami, puji Tuhan di malam hari ini Tuhan telah berikan berkat kepada kami, berkat bersama jemaatmu di Blok 4 ini untuk bersama-sama melakukan pertemuan serasian melalui online. Tuhan, bukalah mata hati kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah Tuhan serasian online di malam hari ini. Ampuni apabila ada dosa yang terselip di dalam kami mempersiapkan pertemuan online ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, serasian malam hari ini diberi judul Perjamuan Kudus Kontekstual. Namun, dasar serasian malam hari ini didasari dengan Injil Lukas pasal 22 ayatnya 14 sampai dengan 23. Lukas 22 ayatnya 14 sampai dengan 23 yang demikian bunyi firman-Nya. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum kamu menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya
dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang-orang yang olehnya ia diserahkan. Celakalah orang yang olehnya ia serahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan menjalankan firman Tuhan. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita langsung di andaran akan kami bacakan. Perjamuan kudus atau Ekaristi adalah bagian dari kehidupan dalam pemeliharaan iman Kristen yang tidak bisa terpisahkan, baik dalam tradisi maupun kehidupan beriman. Dalam perjamuan mengingatkan akan karya penyelamatan Allah melalui kisah penyaliban Yesus Kristus. Simbol roti dan anggur sangat kuat dan pokok dalam perjamuan kudus yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Simbol roti dan anggur dalam perjamuan kudus berakar kuat dari tradisi Yahudi. Pada ibadah Kristen mula-mula, pengaruh ibadah Yahudi cukup dominan. Pengaruh tersebut berasal dari jemaat di Yerusalem dan sekitarnya. Sebagian besar umat adalah Yahudi Kristen, tersebar ke arah timur, Ritus Syria oleh jemaat-jemaat Yahudi. Ritus Syria Timur menggambarkan asal-usul ibadah Yahudi yang dibidani oleh jemaat-jemaat Yahudi Kristen. Warisan yang masih tersimpan di dalam khasanah liturgi gereja hingga kini ialah liturgi sinaksis. Sinaksis ialah perkumpulan umat untuk membaca kitab suci, menyanyikan mazmur, dan berdoa sinagogi. Ketiga unsur ini adalah bagian utama dalam ibadah Kristen mula-mula, walaupun mereka secara praktis tidak seragam di dalam ibadah Yahudi. Misalnya, gereja menambah sifat ibadah Yahudi dengan Eucharistia atau pengucapan syukur. Dalam Kisah Para Rasul digambarkan ibadah di Bait Allah atau sinagoge itu kemudian dilanjutkan dalam perjamuan di rumah salah seorang dari mereka. Bisa dilihat dibaca di Kisah 2 ayat 46. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Berkenaan dengan sakramen yang kata tersebut berasal dari bahasa Latin sacrare, yakni hal yang menyebabkan kekudusan. Sakramentum adalah ikrar yang diucapkan dalam sebuah upacara. Dalam bahasa Yunani disebut mysterion, yang berarti kudus. Hal yang kudus karena terselubung misteri adalah hal-hal
baik benda maupun perbuatan yang berkhasiat, termasuk di sini perbuatan karismatis, supranatural, semisal nubuat, bahasa lidah, karunia menyembuhkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perbuatan tanda-tanda yang diberikan Allah kepada manusia. Tindakan-tindakan sakramental antara lain dengan membagi-bagikan makanan dan minuman dalam perjamuan Tuhan, seperti apa yang ditulis di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 27. Selanjutnya, makan roti yang telah dipecah-pecahkan dan minum dari cawan syukur adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang melambangkan satu tubuh Kristus. Bisa dibaca dan ditegaskan di 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Selanjutnya, persekutuan gereja-gereja mula-mula bisa dilihat di Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Jadi ada banyak sakramental, baik dalam liturgi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat di Kolose 3 ayat 17. Berkenaan dengan sakramen perjamuan adalah sakramen tobat yang merupakan perwujudan dari perdamaian dunia dengan Allah di dalam Kristus. Dalam Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, seperti yang ditegaskan di 2 Korintus 5 ayat 19. Itu terjadi melalui peristiwa salib. Bersama gereja yang menyatakan karya itu melalui baptisan kudus dan melestarikan melalui perjamuan kudus. Melalui sakramen, umat diingatkan bahwa Allah hadir di dalam hidup sehari-hari manusia dan tidak terkurung di dalam gereja saja. Seperti yang diungkapkan di atas, bahwa kata sakramen juga mengandung makna misterion, misteri atas karya Allah yang menyelamatkan umatnya yang tidak terbatas. Misterion dan sakramen perjamuan berkenaan dengan pengorbanan Allah di dalam Yesus Kristus yang diberikan kepada manusia melalui kematian dan kebangkitannya, yang dilambangkan dalam bentuk roti dan anggur. Akan tetapi, roti dan anggur juga melambangkan ucapan syukur manusia kepada Allah dan kesediaan pengorbanan kepada Allah, atau roti dan anggur yang adalah berkat Allah melalui karya manusia yang menanam, mengolah, menjadikan roti dan anggur. Dalam sakramen perjamuan ada pertemuan dialogis antara Allah dan manusia, di mana Allah menyatakan karya penyelamatannya melalui pengorbanan Kristus, dan manusia menyambut karya itu dengan penyerahan diri berkorban bagi Allah di dalam ketaatan dan kesetiaan. Pemakaian roti dan anggur berhubungan dengan tradisi Yahudi. Benda-benda sakramen pasti senantiasa berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Demikian juga dengan roti dan anggur yang dipakai dalam sakramen perjamuan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari orang Yahudi, khususnya tentang makanan dan minuman. Roti dan anggur menjadi suatu yang bersifat sehari-hari dilakukan oleh orang Yahudi dalam bentuk makan dan minum, dan juga mempunyai makna sebagai makanan utama, seperti halnya kalau orang Jawa nasi. Roti dan anggur diberi makna rohani yang dihubungkan dengan perjamuan, dan juga perjamuan akhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tindakan yang dilakukan oleh Yesus dilanjutkan oleh gereja, di mana roti dan anggur menjadi lambang tubuh dan darah Kristus sebagai makanan rohani dalam karya penyelamatan Allah.
Akan tetapi, roti dan anggur tidak tercipta begitu saja. Artinya, tidak tiba-tiba Allah memberikan dalam wujud roti dan anggur. Roti dan anggur juga merupakan buah karya manusia. Manusia menanam biji gandum dan biji anggur, kemudian bertumbuh dan kemudian menghasilkan bulir-bulir gandum serta buah-buah anggur yang kemudian diolahnya menjadi roti dan anggur. Yang berarti ada sebuah proses karya atau proses tindakan manusia di dalam mewujudkan roti dan anggur dari biji gandum dan buah anggur. Sehingga roti dan anggur juga merupakan wujud persembahan, wujud pengorbanan manusia yang diaturkan kepada Tuhan Allah yang mengorbankan dirinya untuk manusia di dalam Kristus Yesus dalam kesetiaannya dan ketaatannya. Penyerahan diri dan rela berkorban ini menjadi tanggapan atas karya Allah yang memberikan dirinya kepada manusia. Peristiwa ini berjumpa dalam sakramen perjamuan yang juga adalah sebuah misterion. Pada gereja perdana, roti dan anggur sakramen adalah wujud persembahan dari umat yang kemudian dikumpulkan lalu dibagikan kembali kepada umatnya. Seringkali kita juga mendengar yang kemudian ingin melakukan apa yang disebut dengan perjamuan kudus kontekstual. Kata kontekstual menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah yang berhubungan dengan konteks atau situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Orang itu harus dilihat sebagai manusia utuh dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan masyarakatnya. Perjamuan kontekstual tidak berarti hanya sekedar menggantikan materi roti dan anggur dengan sesuatu yang lain. Akan tetapi, penggantian materi itu juga seharusnya berhubungan dengan makna roti dan anggur dalam tradisi Yahudi. Roti dan anggur menjadi suatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Orang Yahudi sebagai mana makanan dan minuman kesehariannya yang di dalam menjadi roti dan anggur juga terdapat karya manusia. Untuk itu, dalam menggantikan materi roti dan anggur juga harus berhubungan dengan kehidupan sehari-hari manusia di mana konteks itu ada. Materi yang menggantikan roti dan anggur selain yang berhubungan dekat dengan kehidupan manusia, juga yang merupakan karya atau hasil buatan manusia. Terlebih dari itu, jikalau kita menghayati misterion karya Allah, maka kita harus mengakui bahwa kita tidak bisa membatasi karya Allah itu hanya dalam wujud materi tertentu. Yang artinya bahwa segala sesuatu sesungguhnya dapat dipakai untuk menggantikan materi roti dan anggur dengan sesuatu yang lain. Sama seperti misteri karya Allah yang tidak dibatasi dengan demikian juga dengan materi yang menggantikannya. Disinilah diletakkan pemaknaan dari arti perjamuan kudus yang kemudian disematkan pada materi pengganti sebagai tubuh dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai contoh yang sering digunakan di GKJ tentang perjamuan kudus kontekstual yang juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, yang artinya bukan sesuatu yang asing di dalam kehidupan tradisi Jawa, dan juga merupakan buah karya manusia yang menanamnya, yang mengolahnya, yang kemudian menjadi apem atau secang, juga yang lain. Dengan demikian, dalam menggantikan materi roti dan anggur, yang harus diingat adalah sesuatu yang dekat dengan kehidupan
sehari-hari manusia, bahkan sesuatu yang dinikmati sehari-hari. Materi itu juga merupakan karya manusia dalam menjadikannya. Pemaknaan atas materi yang ada adalah sebuah misteri di mana kita tidak bisa membatasi karya Allah yang telah menyelamatkan hanya karena ajaran tertentu, melainkan mengimani bahwa materi itu juga dipakai oleh Allah untuk menyatakan karya keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara, di gereja kita juga pernah melakukan dan pernah mencoba perjamuan kudus dengan kontekstual di atas, seperti apa yang ditulis di bacaan di atas. Roti digantikan apem dan anggur digantikan dengan minuman secang. Memang kalau dirasa sangat enak dan benar, apalagi kalau dijiwai, seperti bacaan di atas, apem, minuman secang juga dari karya manusia yang tidak jauh dari kehidupan manusia. Bapak, Ibu, oleh karena itu pemilihan materi harus juga menjadikan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana kedekatan kita dengan materi yang digunakan, dan juga sebagai wujud komitmen kita untuk melakukan tindakan atau melakukan ritual berkurban atau melakukan perasaan berserah mengucap syukur kepada Tuhan kita. Tuhan kiranya memampukan kita untuk berhikmat. Demikian Bapak Ibu, renungan andalan di malam hari ini yang berjudul Perjamuan Kudus Kontekstual, yang mana perjamuan itu juga sudah pernah dicoba, dan perjamuan kudus kontekstual tidak perjamuan kudus kontekstual pernah dilakukan. Mari jemaat, di dalam kita menerima panggilan perjamuan kudus, kita selalu bersiap dan mengingat seperti andalan yang sudah diandarkan di depan, bahwa roti, anggur, tradisi Jawa, apem, air secang, wujud gambaran dari tubuh dan darah Kristus. Amin. Mari Ibu, Bapak, Saudara, kita akhiri serasian online di malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali Bapa Allah Surgawi, kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena kuasa Roh-Mu telah membuka hati kami, telah membuka telinga kami untuk mendengarkan apa arti perjamuan kontekstual, yang mana juga Tuhan pernah mengizinkan jemaat-Mu melaksanakan itu. Tuhan, di malam hari ini perkenankan kami memohon kepadamu untuk berdoa. Kami ingati jemaat-Mu di Pepadan Baring ini, walaupun jarang bertemu di dalam serasian secara berkumpul, namun puji Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan, rasa kebersamaan, rasa kerukunan, rasa yang selalu rindu dengan kasih dan firman-Mu, rindu akan panggilan, undangan pertemuan-Mu. Namun Tuhan, kami yakini apa yang menjadi halangan oleh karena virus corona kiranya tidak mengendorkan kami untuk melakukan dan untuk mendengarkan dan memuliakan nama-Mu.
Allah Bapa Surgawi, kami juga memohon kepadamu, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita badan raga, seperti Ibu Hati Paino, Ibu Samakun, Bapak Saudara Sutopo, juga Ibu Sajuru, demikian juga Bapak Suratman, juga Bapak Surono, yang dalam kelemahan tubuhnya. Mohon kepadamu, jamalah Tuhan, sembuhkanlah, berikanlah kekuatan baru sehingga bisa berkumpul dengan kami. Demikian juga keluarganya yang merawat dan menunggunya, berkatilah Tuhan, berikanlah kesabaran, berikanlah sukacita. Apa yang sudah diberikan kepada keluarganya itu merupakan kasih yang Engkau berikan. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang hidup dalam kesendirian, sudah ditinggal pasangannya. Tuhan, kami percaya Tuhan selalu saudara-saudara kami itu Tuhan kuatkan, Tuhan hibur selalu agar tidak mempunyai rasa kesendirian. Di mana ia berada, di situ Tuhan ada, dan hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu pada umumnya GKJ Klaten. Berilah semangat untuk selalu hidup dalam kedamaian sukacita bersama melakukan ajaran-ajaran kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang selalu memberikan semangat kehidupan bergereja kepada hamba-hamba-Mu ini. Tuhan, buka mata hati kami, mata hati saudara kami yang belum mengetahui kerinduan kami akan membangun sebuah gereja. Bukalah mata hati mereka Tuhan, sehingga mereka tahu akan kebutuhan kami. Demikian juga kami hamba-Mu di blok 4 juga Tuhan siapkan dari segalanya akan keinginan, kerinduan mengingini gereja untuk ibadah sendiri. Berkatilah Tuhan, sehingga semua apa yang diinginkan Tuhan berikan, dan jemaat-Mu Tuhan mampukan. Tuhan, pimpin kehidupan kami sehari-hari dalam kuasa kasih Kristus-Mu, sehingga kami selalu hidup dalam terang kasih-Mu. Jauhkan dari segala godaan, rintangan, dan pertentangan-pertentangan atau perbedaan-perbedaan yang bisa menjauhkan hubungan kehidupan antar umat-Mu. Kami percaya Tuhan akan satukan juga dalam satu kasih Kristus. Tuhan, masih banyak doa yang akan kami mohon kepadamu. Namun oleh karena banyaknya dosa kami, oleh karena kebodohan kami, dan oleh kecongkaan kami tidak bisa haturkan dan ucapkan. Namun kami percaya Tuhan akan lengkapi doa kami, dan Tuhan akan sempurnakan doa kami. Dan kami juga percaya Tuhan kabulkan doa kami. Ada dosa di dalam kami mengadakan serasian melalui daring atau online ini Tuhan, Tuhan ampuni. Semua doa ini Tuhan, kami alaskan dalam darah Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sebelum kita akhiri serasian online ini, kita pujikan lagu pujian. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat Blok 4 yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup serasian pada hari ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 376, bait yang pertama dan ketiga, Ikut Dikau Saja Tuhan. Kidung Jemaat 376, bait 1 dan 3, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.
Bapak Ibu, kita akhiri. Kitung tadi mengakhiri pertemuan di malam hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan diatur oleh pengasuh, juga mulai daring. Dan apabila Bapak Ibu akan memberi tanggapan, bisa berikan tanggapan di media kita, di grup WA Blok 4. Tuhan Yesus memberkati.